Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian ini. Nah, dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian ini, saya membuat proposal yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Self-Regulated Learning dengan LKS berbasis inquiry terbimbing pada praktikum kimia SMA menggunakan bahan alam pada materi sel volta. Baik, untuk yang pertama itu latar belakang masalah. Nah, yang melatar belakangi penelitian ini yang pertama itu karena ilmu kimia merupakan cabang sains yang mengkaji tentang perubahan materi, komposisi, dan struktur. Nah, materi yang dikajinya pun sangat luas, dari konsep yang sederhana hingga konsep yang bersifat abstrak. Sehingga dalam pembelajarannya, ilmu kimia ini harus berlandaskan eksperimen agar konsep dapat dijelaskan secara utuh. Nah, mengapa metode eksperimen yang dilakukan? Karena metode eksperimen ini memberikan kesempatan kepada peserta didik dengan pengalamannya sendiri, mulai dari mengamati, menganalisis, dan menarik kesimpulan terhadap suatu proses dari objek yang dipelajarinya. Kemudian banyak pula dijumpai permasalahan di lapangan, seperti kurangnya sarana dan prasarana. Ada pula yang kurangnya pemanfaatan laboratorium, meskipun laboratorium itu fasilitasnya itu sudah memadai. Nah, disinilah keterampilan para pendidik itu diuji. Kemudian banyak juga siswa yang beranggapan bahwa sel volta ini merupakan salah satu konsep kimia yang sulit untuk dipahami karena di dalamnya itu membahas konsep yang tidak berwujud dan tidak mudah dipahami oleh para siswa tersebut, sehingga untuk menambah pemahamannya itu harus dilakukan praktikum atau eksperimen. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, dibuatlah 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses penerapan model pembelajaran self-regulated learning dengan LKS berbasis inquiry terbimbing pada praktikum kimia SMA berbasis bahan alami pada konsep sel volta. Yang kedua, bagaimana efektivitas penerapan model pembelajaran self-regulated learning dengan LKS berbasis inquiry terbimbing pada praktikum kimia SMA berbasis bahan alam pada konsep sel volta. Yang ketiga, bagaimana peningkatan pemahaman siswa setelah melakukan praktikum menggunakan bahan atau elektrolit alami pada materi sel volta. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini sendiri. Yang pertama, menganalisis proses penerapan model pembelajaran self-regulated learning dengan LKS berbasis inquiry terbimbing pada praktikum kimia SMA berbasis bahan alam pada materi sel volta. Yang kedua, mengetahui keefektifan penerapan model pembelajaran self-regulated learning dengan LKS berbasis inquiry terbimbing pada praktikum kimia SMA berbasis bahan alam pada materi sel volta. Yang ketiga, mengetahui peningkatan pemahaman konsep kimia sel volta siswa setelah dilakukan praktikum menggunakan bahan atau elektrolit alami pada materi sel volta. Yang selanjutnya yaitu manfaat yang akan didapatkan setelah melakukan penelitian ini. Yang pertama, diharapkan menjadi alternatif atau solusi terhadap masalah ketersediaannya alat dan bahan praktikum yang terbatas pada pembelajaran sel volta melalui model pembelajaran self-regulated learning dengan LKS berbasis inquiry terbimbing. Yang kedua, membantu guru untuk lebih mudah menyampaikan pembelajaran karena bahan ajar yang disajikan dalam media pembelajaran berbasis alami dan mudah untuk didapatkan. Yang ketiga, memberikan pengalaman baru kepada siswa dalam belajar karena pembelajarannya itu dikemas menjadi lebih menarik, mudah dipahami, dan praktis. Yang keempat, meminimalisir biaya yang digunakan dalam pelaksanaan praktikum. Yang selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Nah, setelah memahami materi sel volta di kelas, untuk lebih paham lagi, dibuatlah pembelajaran eksperimen berbasis LKS inquiry terbimbing. Untuk tahap yang pertama itu penyusunan LKS berbasis inquiry terbimbing. Nah, adapun tahap-tahap penyusunan tersebut yaitu yang pertama menganalisis masalah. Menganalisis masalah ini dapat dengan cara mengamati wacana dan membuat rumusan masalah berdasarkan wacana mengenai sel volta. Yang kedua, membuat hipotesis yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Yang ketiga, merancang percobaan. Merancang percobaan ini dari mulai
menentukan judul, tujuan, prinsip, alat dan bahan, serta rancangan prosedur eksperimen sel volta. Yang selanjutnya yaitu melakukan percobaan. Pada tahap makroskopisnya, melakukan eksperimen sel volta dan menuliskan data yang diperoleh dalam bentuk tabel. Kemudian menuliskan data itu pada tahap submikroskopis dan simbolik, yaitu menganalisis data hasil eksperimen dan menghubungkannya dengan representasi level submikroskopik berbantuan rangkaian percobaan berbasis bahan alam dan simboliknya itu dari eksperimen sel volta. Kemudian yang terakhir menyimpulkan data, yaitu dengan cara membuat simpulan berdasarkan hasil eksperimen sel volta yang telah dilakukan. Kemudian untuk penerapan model pembelajaran self-regulated learning-nya sendiri, jadi tahap-tahap yang tadi itu dilakukan meskipun eksperimennya itu berkelompok, tetapi setiap siswa itu harus mempunyai LKS masing-masing dan membuatnya masing-masing, diisi masing-masing. Nah, dari kedua tahap ini didapatlah LKS berbasis inquiry terbimbing menggunakan bahan alam pada materi sel volta, dan kemandirian siswa, keaktifan siswa, dan tentunya pemahaman lebih pada materi sel volta. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, metode yang digunakannya itu yaitu Research and Development atau R&D. Nah, metode ini ada 3 tahap. Yang pertama itu metode deskriptif. Metode deskriptif ini yaitu merupakan penelitian awal menghimpun data tentang kondisi yang ada. Yang kedua itu metode evaluatif. Evaluatif ini proses uji coba pengembangan produk, dan yang terakhir metode eksperimen, yaitu uji kemampuan produk yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu subjek penelitian, yaitu seluruh siswa kelas 12 MA Plus Miftahul Hasanah pada jurusan IPA. Selanjutnya prosedur penelitian. Prosedur penelitiannya ini mempunyai 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Untuk tahap persiapan itu meliputi menganalisis KI dan KD pada materi sel volta, analisis materi sel volta, analisis jurnal yang relevan. Yang kedua, menentukan judul penelitian. Yang ketiga, membuat rumusan masalah dan menentukan variabel. Yang keempat, merancang desain penelitian. Yang kelima, penyusunan instrumen penelitian yang meliputi deskripsi pembelajaran, soal pretest, lembar kerja, dan lembar observasi. Yang keenam, validasi instrumen penelitian. Yang ketujuh, instrumen penelitian. Dan yang kedelapan, uji coba instrumen soal pada materi sel volta. Tahap yang kedua itu tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaannya ini meliputi pretest untuk menguji pengetahuan siswa pada materi sel volta. Dan tahap yang ketiga itu tahap yang terakhir yang meliputi pengolahan dan analisis data serta membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan yaitu deskripsi pembelajaran, lembar observasi, LKS atau lembar kerja siswa, post-test dan pretest, dan format penilaian. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya itu ada 3. Yang pertama observasi, yang kedua pemberian skor pada LKS, yang ketiga tes uraian berupa pretest dan post-test. Untuk observasi, data yang diperolehnya itu aktivitas siswa dan peneliti dalam proses pembelajaran sel volta dengan menggunakan pembelajaran berbasis bahan alam. Untuk pemberian skor pada LKS, data yang didapatkan yaitu kemampuan siswa dalam menyelesaikan LKS. Kemudian untuk yang ketiga, tes uraian berupa pretest dan post-testnya itu, data yang didapat mengukur kemampuan literasi kimia siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran berbasis bahan alam pada materi sel volta, yaitu teknik analisis data. Yang pertama itu lembar observasi siswa. Nah, lembar observasi siswa ini didasarkan pada aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, adapun langkah yang dilakukan dalam menganalisis lembar observasi yaitu menjumlahkan skor yang diperoleh dari hasil observasi siswa, kemudian dibagi skor maksimum yang seharusnya didapatkan dan diubah dalam bentuk persentase. Kemudian teknik yang kedua yaitu pada lembar kerja LKS. Nah, gambaran dari data LKS yang dikerjakan oleh siswa ialah gambaran terhadap hasil belajar siswa selama proses kegiatan pembelajaran
menggunakan model pembelajaran berbasis bahan alam pada materi Self-Rota itu dapat dilakukan dengan tahap. Yang pertama itu mengidentifikasi LKS yang telah diisi. Yang kedua, memberikan skor pada setiap poin LKS. Yang ketiga, menjumlahkan skor yang diperoleh. Yang keempat, mengkonversi skor LKS tiap kelompok menjadi nilai dengan skala 100. Kemudian yang ketiga, analisis pretest dan posttest kemampuan pemahaman siswa. Yang pertama itu untuk penilaian pretest dan posttest. Hasil dari pretest dan posttest secara tertulis dinilai sesuai dengan rubrik penilaian yang telah disiapkan. Kemudian mengubahnya dalam skala 100 menggunakan rumus yaitu skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100%. Kemudian yang terakhir, jadwal penelitian. Untuk bulan pertama yaitu dilakukan bimbingan, pengajuan judul, pengajuan proposal, dan perbaikan proposal. Kemudian pada bulan kedua yaitu seminar proposal. Pada bulan ketiga itu validasi bahan ajar, pembuatan dan perbaikan instrumen. Pada bulan keempat itu pelaksanaan penelitian. Pada bulan kelima pengerjaan, penganalisaan data dan penyusunan laporan. Dan pada bulan keenam ujian skripsi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.